Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman sudah hadir di acara pagi hari ini. Bulan Juni, kita ngobrol seru dengan Pak Irfan Setiaputra, Direktur Utama Garuda Indonesia, tentang Garuda ya. Mohon maaf waktu itu atas permintaan beliau, kita adakan sesinya di malam hari Jumat malam, kalau tidak salah. Beliau lagi positif tuh, Bud, ya? Waktu itu Pak Irfan lagi positif sebetulnya. Alhamdulillah beliau bersedia hadir gitu ya, meskipun positif. Nah, Pak Sugiono, kita biasanya ngobrolin topik yang kekinian katanya, yang seru gitu ya. Tentu saja narasumbernya yang kredibel ya, yang punya pengetahuan mengenai topik-topik yang kita bahas. Bulan lalu kan orang ribut soal Garuda ya di media, maka kami undang Pak Irfan. Nah, sekarang kita lagi PPKM semua nih. Kenapa PPKM? Ya karena varian Delta kan gitu ya. Ini kita nggak ngomong lagi COVID-19, tapi sudah bicara varian Delta. Makanya terima kasih sekali Pak Sugiono sudah bersedia menjadi narasumber kami. Pak Sugiono adalah peneliti mikrobiologi di Pusat Penelitian Biologi. Ini mohon maaf kalau saya salah ya, tolong dikoreksi Pak. Sekaligus Ketua Tim Whole Genome Sequencing SARS-CoV-2, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI ya. Nah, Bapak dan Ibu sudah memasukkan pertanyaan-pertanyaan pada waktu mendaftar. Pak Sugiono juga kamu sudah share ya pertanyaan-pertanyaannya. Saya tahu pertanyaan itu dari ujung kanan ke ujung kiri gitu ya. Nah, nanti kita pilih dan kita usahakan, karena ini berarti keingintahuan masyarakat sangat besar ya mengenai ini. Namun demikian nanti selama acara Bapak dan Ibu bila ada pertanyaan lebih lanjut, mohon gunakan fitur chat. Nanti kita coba bahas dan memang kali ini kita coba batasi 1 jam karena memang kami tahu waktu Bapak dan Ibu juga harus dibagi-bagi ya, mungkin ada kegiatan yang lain gitu ya, pada hari yang sama, pada hari ini atau pagi ini gitu. Demikian, silakan Pak Roy untuk memulai. Ya. Terima kasih Pak Budi. Selamat pagi sekali lagi kepada Pak Sugiono. Senang bisa bertemu dengan Pak Sugiono. Ini kali pertama kita bertemu ya Pak. Begini ya. Pak, untuk memulainya Pak, kita mulai dulu dari tim yang Bapak pimpin nih, karena namanya baru kita tahu juga ya. Jadi ini apa sih Pak tugasnya tim Whole Genome Sequencing SARS-CoV-2 LIPI ini Pak? Dan apa tujuannya Pak? Kalau boleh, jadi kami tahu dulu Pak nih apa yang menjadi tugas dan tujuan dari diadakannya departemen ini atau divisi ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Roy atas intronya dan juga Pak Budi. Yang pertama mungkin terima kasih sekali atas undangannya di forum ini. Walau sebetulnya saya pun sebenarnya tidak merasa begitu ahli ya dalam hal ini gitu. Waktu itu saya ditawari Pak Suhari dan saya pun sebenarnya menawarkan yang lain saja Pak, mungkin banyak yang lebih ahli gitu. Ya, jadi saya sudah mewakili dari teman-teman tim WGS, ya, kita biasa sebutnya WGS atau Whole Genome Sequencing ini, tim WGS dari LIPI, yang di mana kami juga merupakan salah satu anggota ya dari jejaring atau konsorsium Genomic Surveillance SARS-CoV-2 di Indonesia. Ada banyak anggotanya dari Indonesia, mungkin ada sekitar kurang lebih 17 institusi, termasuk juga ada dari Eijkman, kemudian juga dari Balitbangkes sendiri, dari Kemenkes, kemudian juga dari UGM dan beberapa universitas lain. Jadi sebenarnya tugas kami memonitor sebetulnya varian-varian apa saja sih yang saat ini bersirkulasi di masyarakat gitu ya. Jadi tujuan utamanya sebetulnya adalah untuk membantu memutuskan atau melakukan intervensi bagaimana penanganan COVID-19 ini ketika mungkin ada varian-varian yang dinilai berbahaya gitu, atau mungkin memiliki ya tingkat penularan yang cukup tinggi gitu. Nah, sebenarnya tugas kami demikian, tapi yang lainnya dengan mengetahui varian-varian yang sekarang berada di masyarakat juga, kita juga tahu sebetulnya mutasi-mutasi apa yang sudah terjadi pada
virus ini gitu, dari mulai awal dulu ketika awal pandemi Desember 2019 sampai sekarang itu ternyata sudah jauh berbeda, sudah banyak perbedaannya. Nah, dari mutasi ini juga nanti berguna apakah nanti yang terjadi mutasi ini berpengaruh terhadap efektivitas vaksinkah, atau berpengaruh terhadap uji diagnostik yang kita lakukan sekarang kah, dan lain-lain. Nah, tapi sebetulnya kegiatan WGS ini tidak memang berkorelasi dengan kegiatan uji diagnostik yang sekarang ya. Jadi uji COVID sekarang. Jadi kalau kita lihat di Indonesia kasus itu sudah sekitar 2,7 juta. Tapi yang kita ketahui variannya itu baru sekitar 3.000 saja. Jadi dari 2,7 juta itu kita nggak tahu varian apa saja yang dulu beredar gitu. Yang kita tahu hanya perwakilannya saja, hanya sekitar 3.000 virus gitu yang kita ketahui variannya gitu. Kalau dibandingkan dengan kegiatan serupa di negara lain, terutama negara maju, ya, mungkin kita hanya sekitar 0,1% ya. Kalau kita bandingkan dengan UK misalkan di Inggris, mereka memang sudah lebih advance. Mereka dari total kasus itu sudah 10% yang diketahui variannya apa. Kalau di Australia lebih banyak lagi persentasenya. Jadi mungkin karena kasus di Australia juga kecil, mungkin hanya sekitar 35.000 kasus totalnya. Itu hampir 60% itu berhasil diketahui variannya apa gitu. Nah, karena sebetulnya terlalu banyak yang harus dilakukan ya, karena resources di Indonesia juga mungkin belum memadai untuk melakukan analisis varian-varian itu, maka diambillah ya perwakilan-perwakilan dari kasus-kasus yang sekarang ada. Gitu. Jadi kita ada target khusus, kemudian juga ada itu sebagai bentuk monitoring. Target khususnya, misalkan saja kalau ada kasus unik ketika orang yang sudah divaksin, tapi kok bisa kena COVID lagi ya gitu. Nah, kita pengen tahu sebetulnya variannya apa sih yang bisa gitu, yang bisa nembus si vaksin itu, istilahnya begitu gitu. Jadi kemudian juga ada kasus unik lain, misalkan sudah pernah terinfeksi tapi terinfeksi lagi gitu. Kan jadi pertanyaan juga sebetulnya, kan harusnya membentuk antibodi, tapi kenapa bisa terinfeksi lagi? Nah, kita pengen tahu varian-varian apa sebetulnya yang bisa seperti itu gitu. Dan kalau boleh dinilai ini adalah varian-varian yang harus diwaspadai dan cukup berbahaya gitu. Ya, jadi mungkin itu sebagai sekilas ya Pak, gambaran kegiatan kami dan sebetulnya untuk apa sih kita mengetahui varian-varian yang ada saat ini begitu. Baik, terima kasih Pak. Sebenarnya ini menarik banget ya Pak. Sebetulnya pekerjaan BGS ini sangat penting dan mungkin kita semua juga belum paham ya seberapa jauh. Nah sekarang kita kan saat ini topik yang lagi in katanya varian Delta ya Pak Sugiono. Pertanyaan adalah varian Delta itu apa sih sebetulnya dan kenapa kok bisa sangat menular dan mematikan? Kan ini rekor terus deh ya di Indonesia ini, pecah rekor infeksi, pecah rekor meninggal dan seterusnya. Bagaimana Pak Sugiono? Iya, betul. Jadi varian Delta ini merupakan salah satu varian of concern ya. Jadi ada pelabelan khusus dari WHO. Jadi level yang kalau paling tinggi dari WHO adalah varian of concern atau VOC. Jadi varian ini memang seperti varian yang lain juga. Saat ini ada 4 ya. Jadi ada alpha, beta, gamma, dan delta. Untuk saat ini gamma belum terdeteksi di Indonesia, jadi baru 3, dan memang yang sekarang yang sedang mendominasi adalah delta. Jadi kalau varian of concern ini memang dia secara genetik melalui tadi analisis mutasi-mutasi apa gitu, itu memang mutasinya menunjukkan bahwa mereka memang punya potensi memang untuk misalkan meningkatkan proses transmisi atau penularan. Mutasi ada yang memang berkaitan dengan penurunan efektivitas terapi ataupun vaksin yang sudah dilakukan.
Dan selain bukti dari material genetik tadi, mutasi-mutasi itu dan secara ilmiah sudah dibuktikan juga di masyarakat. Jadi double sebetulnya. Jadi itulah yang membedakan dengan variant of interest. Kalau menurut definisi dari CDC Amerika Serikat, jadi kalau variant of interest memang secara bukti ilmiah dari material genetik si virusnya itu sudah membuktikan, tapi kajian ilmiah di masyarakatnya, bukti ilmiahnya itu masih ada beberapa yang masih dipelajari. Nah, kalau yang Delta ini memang sudah banyak bukti ilmiahnya juga yang menyatakan bahwa dia lebih transmissible, lebih mudah menularkan ya, hampir mungkin lebih dari 60% jika dibandingkan dengan varian Alpha gitu. Kemudian juga dia punya potensi untuk mereduksi netralisasi virus ya dari antibodi yang antibodi dari penyintas ataupun dari yang menerima plasma konvalesen gitu. Nah, varian Delta ini memang pertama kali terdeteksi di India ya, dan kalau walaupun pertama terdeteksi di India, tapi memang sudah banyak menyebar ke berbagai negara. Kalau di UK itu bahkan dalam, kalau tidak salah ada sekitar bulan Mei Juni, itu sudah 90% kasus COVID-19 di sana adalah karena varian Delta. Gitu. Nah, di Indonesia, kalau kita lihat di GIS-8, jadi GIS-8 ini adalah semacam tempat depositori varian-varian SARS-CoV-2. Jadi depositori material genetik di sana. Di Indonesia tadi sudah saya singgung sedikit, ada sekitar 3.000 ya. Kalau kita lihat dari submission 3 minggu dengan 3 minggu terakhir ya, pengambilan sampel 3 minggu terakhir itu 95% semuanya Delta. Jadi yang saya temukan dari 3 minggu terakhir itu adalah dari data di GIS-8 itu tadi, varian Delta sekitar 96% dan sisanya hanya 2 varian Alpha dan varian lokal ya, B1466.2 ya kalau salah. Itu varian lokal. Jadi cuma ada 3 varian. Jadi memang dominasi Delta ini sudah sangat luar biasa gitu ya. Tidak hanya tadi disebutkan di Inggris, di UK, kemudian di India, kemudian juga di Amerika Serikat, tapi di tempat kita pun demikian. Gitu. Bahkan untuk penelitian yang dilakukan oleh tim kami dari tim WGS LIPI, pernah kita ambil sampel sekitar 8 hari, tanggal 10 Juni sampai 18 Juni bulan kemarin, di sampel dari daerah sekitar Kabupaten Bogor, bahkan kita analisis 31 saja, dan semuanya ternyata 100% varian Delta. Dan ini mungkin mencerminkan juga berbagai kasus, lonjakan kasus di Indonesia, bahwa memang penyebabnya kemungkinan besar adalah varian Delta. Gitu. Kalau persentase dari tadi mungkin lebih sekitar 95% gitu, varian Delta yang ditemukan. Baik Pak Sugiono, jadi menarik ya memang. Menarik sekalian mengerikan. Karena tadi Pak Sugiono bilang 95% udah kena terjangan Delta nih. Jadi apapun yang kena pasti ya, sekarang ya bisa dipastikan probabilitasnya kebanyakan Delta. Nah Pak, kalau saya ingin tanya secara sederhana nih menurut pendapat Bapak nih, gimana sih Pak kita bisa istilahnya, apa yang bisa kita lakukan untuk kita tidak kena terjangan ini, ya terjangan varian Delta ini? Apakah, pertanyaan saya tuh gini Pak, apakah dengan kita menjaga prokes aja yang sedang didengung-dengungkan itu akan efektif Pak? Ya, jadi mungkin yang pertama adalah segera vaksinasi. Oh, oke. Iya, jadi timing itu sangat penting ya. Jadi semakin cepat
vaksinasi akan semakin cepat pula perlindungan yang nanti akan kita peroleh. Tentu juga ditambah juga dengan prokes ya, dan yang 5M. Memang yang paling utama adalah hindari kerumunan ya, stay at home gitu. Itu yang paling aman, walaupun yang ada beberapa teman juga yang stay at home tapi juga bisa kena gitu ya. Dan semua akan semua beresiko. Jadi sekali lagi, walaupun divaksin itu tidak akan memberikan proteksi 100% ya terhadap COVID-19 gitu. Hanya saja memang vaksin ini bisa menurunkan resiko terkena infeksi gitu. Jadi istilahnya nanti kita dapat proteksi dari vaksin yang sudah kita terima, kemudian juga dari prokes ketat yang sedang kita jalankan. Tapi selagi vaksin itu harus full dosis ya. Jadi kalau dia baru parsial, dia hanya mungkin memberikan perlindungan mungkin hanya sekitar 20% atau sekian ya dari COVID-19. Tapi ketika double sudah full dosis, itu bisa lebih dari 65%. Itu untuk vaksin Sinovac ya. Tapi untuk vaksin yang lain mungkin berbeda gitu. Nah, kalau kita lihat ya, vaksin ini sebetulnya saat ini memang kurang lebih ada 8 jenis vaksin ya yang ada di dunia saat ini gitu. Jadi cuman memang dari 8 ini yang memproduksi kalau nggak salah tidak, mungkin hanya sekitar 5 negara ya. Jadi sangat sedikit ya, Pak. Sedikit Pak ya, dari kalau tidak salah India, kemudian China, Amerika. Ya betul. Ya. Sedikit, dan memang vaksin ini menjadi barang yang cukup langka dan cukup mahal bagi pemerintah juga, karena dia harus beli vaksin dari luar negeri, kemudian juga harus diberikan gratis ke masyarakat begitu ya. Dan memang ini adalah proteksi yang memang sangat diharapkan ya, sampai nanti bisa terbentuk herd immunity. Nah, sebenarnya pertanyaannya, harus berapa persen sih warga harus dapat vaksin biar kita bisa dapat proteksi gitu? Kalau dilihat dari WHO ya, jadi memang mungkin jenis penyakitnya berbeda, maka mungkin threshold atau ambang batas berapa persennya juga berbeda gitu. Seperti contohnya measles atau campak gitu. Paling tidak harus sekitar 90% anak-anak sudah harus kena campak biar proteksinya full, atau paling tidak herd immunity tercapai gitu, atau kekebalan kelompok. Tapi untuk vaksin jenis lain, misalkan saja polio, itu sekitar 80% cukup itu threshold-nya gitu. Dan itu pun harus, namanya kan kekebalan kelompok ya, jadi mungkin tiap negara-negara juga akan berbeda gitu, tergantung kemampuan negara tersebut melakukan vaksinasi gitu. Kalau menurut Pak Sugiono, kalau Indonesia berapa Pak? Berapa persen Pak? Saya kurang begitu, mungkin sekarang sudah ada peningkatan ya Pak, peningkatan berapa persen sih jumlah yang sudah divaksinasi sekarang gitu. Tapi untuk update-nya saya tidak begitu paham, tapi memang bukan untuk itu Pak, untuk terjadi herd immunity yang tadi Bapak bilang. Mungkin sama Pak, sekitaran 90%, mungkin 90%, bisa ya? Relatively bisa dibandingkan dengan kasus vaksin dari penyakit lain seperti campak atau polio itu. Ya. Mungkin paling tidak betul itu. Karena studi yang di kota di Sao Paulo, paling tidak mereka sudah 95% warganya divaksin, tapi itu mungkin baru kota ya, baru tingkat kota ya. Jadi tapi itu sudah bisa menurunkan tingkat infeksi, kemudian juga bisa menurunkan kesakitan atau menurunkan walaupun terinfeksi tapi gejalanya jadi ringan gitu.
Jadi kayak flu gitu Pak ya? Jadi ya mungkin akan lebih ringan gejalanya dibandingkan dengan yang tidak divaksin. Tapi itu juga secara signifikan menurunkan tingkat kematian. Ya. Studi yang lain juga ada di Chile, itu juga menggunakan Sinovac. Jadi bahkan mereka menurunkan seperti tingkat kayak tingkat hunian rumah sakit hingga lebih dari 90% dan menurunkan tingkat kematian lebih dari 86%. Begitu Pak. Tanya Pak, bisa bertanya Bapak Sugiono? Iya, monggo Pak. Nah begini, mungkin biar kita juga mendapat pencerahan gitu ya. Dikatakan bahwa varian Delta itu kan cepat menular dan lebih ganas mematikan. Pengertian mudah menularkan itu dia memang bisa bertahan di media aerosol ya dalam waktu yang berapa lama dan mati, dan dia bisa menempel di media apapun. Nah kami ini kan juga nggak tahu, pengen ngerti lah. Kalau dia misalkan menempel di kulit kita, itu kan kita cuma di kewajiban hanya mencuci tangan. Kalau menempelnya di pipi kita atau di hidung, lah kita mengusap-usap, bisa menular nggak itu? Atau di baju kita? Karena kita habis dari luar cuma nyuci tangan, tapi bisa saja varian tadi menempelnya di baju kita. Nah, mungkin kita pegang-pegang baju terus makan, ya walaupun sudah cuci, tapi kan terus setelah itu cuci pegang baju yang kebetulan mungkin terpapar oleh virus tadi, kemudian kita ngambil makanan, itu menular nggak? Pertanyaan saya juga berapa lama itu hidup di media yang tadi, media yang mati ya, misalkan di tekstil, di metal. Kalau menempelnya di sayur-sayuran, buah-buahan, dia bisa hidup berapa lama itu? Kami perlu pencerahan seperti itu, Pak. Itu satu ya. Oke, Pak. Baik. Kemudian yang kedua tadi ya, Pak, mematikan itu apa? Dia racunnya itu lebih hebat atau gimana? Dia makhluk yang ordernya cuma nano gitu loh, mikron. Tapi dia luar biasa. Mikron kan 1 miliar 1 juta itu. Tapi dia begitu ganasnya tuh. Hebatnya apa itu virus? Tuhan itu menciptakan sesuatu yang kita tuh supaya berpikir, supaya menjadi makhluk yang khalifah yang bisa memahami ada yang positif ada yang negatif ya. Nah itu kan kita perlu menjaga tadi. Jadi mungkin 5M penting ya, tapi kita perhatiin mungkin ya pasien-pasien yang meninggal di rumah sakit yang fasilitasnya kita anggap hebat, tapi ternyata kok setelah dirawat sekian hari juga meninggal. Apakah itu juga ada faktor lain yang mungkin imunitas kita ini yang mungkin yang perlu saya jaga? Kalau 5M oke lah kita bisa menjaga lebih mudah, tapi menjaga imunitas kita ini gimana? Apakah hanya sekedar kita memenuhi asupan gizi kita ya, sayuran, buah, protein dan sebagainya, hidup tanpa stres, tanpa depresi, happy ya, tidak perlu panik. Itu menurut saya juga perlu kita bangun sugesti gitu. Baik, Kak. Kalau kita problem, tapi kalau kita selalu dalam kondisi depresi, stres, panik kan juga mungkin menurunkan imunitas. Kira-kira faktor yang paling menentukan itu apa ya? Kita tuh supaya lebih tangguh gitu. Nah ini kan kita terus sarang saya masyarakat awam lah. Saya walaupun nama-nama peneliti saya juga dari kawasan Puspitek, tapi kan bidang lain. Tapi saya tuh selalu penasaran dengan itu. Ilmu yang mungkin saya pengen tahu gitu loh. Saya dulu pernah belajar mikrobiologi, saya dari background gimana, tapi dulu kan adalah dikasih 2 semester mikrobiologi, tapi itu kan ilmu 40 tahun yang lalu. Terima kasih Pak Amir. Terima kasih. Silakan Pak Sugiono. Terima kasih Pak Amir. Jadi kalau terkait dengan rute transmisi sebetulnya masih sama ya dengan rute transmisi yang yang dengan virus yang terdahulu gitu, dengan mungkin generasi awal pandemi. Jadi kalau dari WHO memang yang paling utama memang adalah respiratory droplet. Kemudian aerosol itu juga memungkinkan. Jadi perbedaannya adalah kalau droplet itu partikelnya itu lebih kecil, lebih besar. Kemudian kalau aerosol itu lebih kecil ya, mungkin di bawah sekitar 5 mikron. Jadi ketika kita berbicara, ketika kita teriak, ataupun ketika kita bersin bahkan, itu kita mengeluarkan droplet dan aerosol yang ukurannya sangat beragam memang. Nah, droplet ini apalagi kalau kita nggak pakai masker, nggak pakai proteksi, kemudian juga si yang bersin tadi juga nggak pakai, sama nggak terlindungi, memang
ini bisa langsung terhirup ke, paling tidak ada entry point-nya, hidung dan mulut. Mata, telinga juga mungkin, tapi mungkin kecil ya kemungkinannya. Jadi yang utama adalah hidung dan mulut. Nah, droplet ini bisa jatuh, cepat jatuhnya, karena memang dia lebih besar, oleh gravitasi dia cepat jatuh ke tanah. Kemudian kalau aerosol ini memang bisa melayang-layang di udara dalam jangka waktu tertentu gitu. Pak, ke termute Pak, tolong dibuka Pak. Ya, terima kasih. Baik. Silakan Pak. Jadi kalau droplet tadi gampang jatuh ke tanah, tapi memang kalau aerosol dia bisa melayang-layang di udara dalam jangka waktu tertentu gitu. Kalau dari sebuah studi yang pernah dilakukan itu bisa sampai 3 jam. Melayang-layang di udara ini kalau bisa diperburuk ketika tidak ada ventilasi udara. Misalkan di ruangan yang tertutup, dia akan lebih bertahan lama di situ. Sebenarnya kenapa sih bisa bertahan lama? Karena virusnya, si partikel virilnya itu kan dia mungkin terbungkus oleh cairan dari dalam tubuh kita, dari mukus kita. Dan itu memberikan proteksi kepada si virusnya itu untuk bisa bertahan dalam beberapa lama. Mungkin ketika dia ada droplet menempel di benda tertentu, misalkan di gagang pintu, misalkan yang sering kita sentuh, ataupun ketika aerosol juga bisa terhirup juga dari ketika walaupun kita pakai masker, karena masker pun tidak ada perlindungan 100% ya, gitu. Nah, itu bisa menjadi chance atau kesempatan ya untuk virus itu untuk menginfeksi saluran pernapasan kita gitu, untuk masuk ke saluran pernapasan kita dan dia bisa bereplikasi di sana. Jadi memang memungkinkan juga ketika misalkan ada droplet yang menempel di kulit, misalkan menempel di baju dan bajunya kita sentuh, kemudian kita usap tangan ini belum dicuci, kemudian kita usap muka, hidung, mulut, mungkin ada juga partikel virus yang bisa masuk ke situ dan itu nanti sangat potensial ya, apalagi kalau hostnya atau orangnya ini tidak punya proteksi, misalkan saja belum divaksin gitu. Jadi memang yang ada 2 faktor nih yang paling berpengaruh ya, kenapa kita terinfeksi COVID misalkan. Jadi yang pertama adalah faktor si virusnya itu sendiri, dia memang virusnya super, seperti varian Delta misalkan. Yang kedua adalah faktor dari hostnya, atau dari kita. Bisa juga mungkin itu tadi usia juga berpengaruh, kemudian ada tidaknya komorbid, kemudian habit kita juga, apakah kita juga sering memang masih sering berkumpul ataupun berkerumun gitu, itu juga sangat berpengaruh bagaimana kita memperoleh virus ini, bisa terinfeksi virus ini begitu. Mungkin begitu ya kira-kira Pak. Baik, terima kasih Pak Sugiono. Ini kan virus Delta, varian Delta itu kan hasil mutasi Pak ya. Apakah mutasi itu selalu membuat virus menjadi semakin kuat atau bisa semakin lemah, atau berapa banyak ya mutasi ini sampai akhirnya ya kita nggak tahu lah. Ini kan Bapak kan di WGS ya Pak, WGS sorry, seperti itu. Iya Pak. Jadi memang kalau mutasi virus kan memang sudah bagian dari siklus hidupnya virus ya. Kita mungkin nggak bisa mengontrol itu ya. Dan memang dari sejak awal pandemi virus yang pertama kali terdeteksi di Wuhan itu mungkin dengan sekarang sudah banyak perbedaannya, sudah puluhan mutasi mungkin yang sudah terjadi. Tapi memang kita tidak bisa memprediksi secara saintifik bagaimana akhir ya dari virus ini tadi. Jadi akankah memang dia melemah ataupun
dia akan jadi semakin kuat seperti varian Delta. Kita juga tidak bisa memprediksi. Dulu ketika awal sebelum Idul Fitri, ya mungkin kita juga mungkin karena angka kasus flat dan rendah, mungkin kita juga memprediksi mungkin virusnya nanti lama-lama akan hilang. Tapi tidak demikian gitu. Buktinya kan saat ini COVID yang varian Delta itu sudah mendominasi begitu. Bahkan karena mungkin kita nggak bisa memprediksi, jadi Nature ya, salah satu publisher penerbit internasional dari top jurnal, dia melakukan survei kepada saintis. Jadi sebenarnya nanya ke saintis, sebetulnya akhir dari virus SARS-CoV-2 ini nanti seperti apa? Apakah nanti akan berakhir seperti flu, pandemic Spanish flu tahun 1918 ya? Ataukah nanti akan melemah atau menguat? Jadi kalau menurut saya saking karena nggak bisa memprediksi, jadi Nature ini nanya ke banyak saintis sih gimana sih nanti akhirnya gitu. Dan kita pun sebenarnya nggak bisa jawab itu gitu. Jadi mereka menjawab memang sebagian besar, mungkin hampir sekitar 80-90% ya, mereka menjawab bahwa memang pada akhirnya nanti SARS-CoV akan endemik. Artinya dia akan memang bersirkulasi normal seperti biasa, tapi memang dia jadi khas pada daerah tertentu saja. Tergantung, misalkan saja nanti yang ada di Indonesia dengan yang ada di Brazil, misalkan nanti akan berbeda ya. Jadi sudah ada endemisitas gitu, di situ. Jadi nanti yang membedakan adalah di tempat tersebut apakah masyarakatnya sudah divaksin atau belum gitu. Kemudian juga bagaimanakah habit-habit gitu dalam menjalankan prokes itu juga sangat berpengaruh gitu. Jadi bisa jadi dia akan tetap eksis si virus ini kalau memang masyarakat tersebut belum tercapai herd immunity-nya. Mungkin ketika di tempat lain yang memang dia sudah mungkin hampir 100% atau 95% sudah divaksin, dia akan cenderung lebih rendah gitu chance untuk mendapatkan COVID-19. Dan sekali lagi bahwa ini perlu ditekankan juga ya, bahwa mungkin pada masyarakat yang belum divaksin, dia akan memperbesar kemungkinan virus ini untuk terus bermutasi. Karena virus ini kan bermutasi ketika dia loncat dari satu penderita ke penderita lain, dan seterusnya gitu. Dan dia akan tetap hidup. Kalau orangnya dia tidak punya kekebalan imun, dia resikonya dia akan tetap bersirkulasi dan sampai semuanya kena dan punya antibody gitu. Jadi kalau dia virusnya kita sudah dapat proteksi dengan vaksin misalkan, dia mungkin akan berhenti pada suatu titik. Jadi misalkan dari orang yang belum divaksin terus ke orang yang divaksin tiba-tiba stop berhenti gitu. Virusnya mungkin nanti lama-kelamaan akan tidak akan punah gitu. Kalau kita lihat di Indonesia saja misalkan ya, dulu mungkin hanya saat ini yang pernah diketahui variannya itu sekitar 83 varian. Varian yang lain yang awal-awal ditemukan itu mungkin sudah punah ya, mungkin. Tinggal 3 varian saja tadi yang yang mendominasi, yaitu varian Delta, Alpha, kemudian juga ada varian lokal gitu. Tadi ya yang seperti yang disebutkan di awal. Ya, kira-kira begitu. Baik, Pak Sugiono. Terima kasih, menarik sekali ya. Saya baru tahu bahwa jadi ternyata mutasi penyebaran itu karena kita juga ya, karena di dalam tubuh kita bermutasi segala macam. Nah, jadi bisa dibilang bahwa virus ini pinter bandel tapi pinter tapi licik atau apa gitu ya, karena dia begitu
Oke, nah sekarang Pak ini ada pertanyaan dari audiens nih Pak ya, menarik nih. Nah, satu, apakah ini ada hubungannya dengan iklim, ya, dengan cara hidup masyarakat? Jadi makanya virusnya seperti ini. Yang kedua Pak, yang ditanyakan soal vaksin. Katanya ada yang bilang vaksin yang kita gunakan ini tidak cocok karena virus itu selalu bermutasi. Jadi kayaknya antara virus dengan vaksin tuh kejar-kejaran tuh. Ya. Jadi wah ini nggak cocok nih, kurang, tambahin lagi, dia mutasi lagi. Ya kapan selesainya ya Pak ya? Nah, boleh Pak, mohon penjelasannya Pak. Ya, jadi kalau terkait dengan yang pertanyaan tadi karena sedang ngomong vaksin juga, jadi gini, memang virus ini memang terus bermutasi ya, memang kemungkinannya nanti punya efek juga terhadap efektivitas dari vaksin yang ada saat ini. Tapi sekali lagi, vaksin yang tersedia saat ini itu merupakan vaksin yang terbaik. Artinya vaksin yang available apapun itu, yang terdekat itu yang harus segera kita peroleh gitu. Jadi nggak usah pilih-pilih dulu. Yang jelas vaksin itu sudah melewati proses studi yang panjang dan juga sudah disetujui oleh WHO ya untuk penggunaan secara darurat, bahwa vaksin ini juga memiliki efektivitas. Jadi kalau misalkan efikasi ya dari Sinovac misalkan sekitar 50%, itu juga masih menguntungkan Pak. Jadi walaupun 50% tapi kan itu untung ya. Jadi kalau penduduknya banyak kayak di Indonesia ini, itu sudah cukup sangat membantu lah. Masih sangat berharga gitu, istilahnya begitulah. Ketika kita mendapatkan vaksin ini. Gitu. Nah, kemudian memang sekali lagi vaksin tadi beda-beda juga, tapi kita juga nggak boleh pilih-pilih dulu sekarang gitu. Nah, entah kemungkinan nanti akan berubah vaksinnya itu, kalau boleh dijawab ya mungkin saja gitu. Kalau vaksin influenza saja itu, kalau dulu saya pernah ngalamin ya di yang negara 4 musim misalkan, memang di sana secara reguler ya, sebelum winter itu harus divaksin itu, dan itu tiap tahun. Jadi tiap tahun harus divaksin gitu. Dan vaksinnya pun mungkin ganti materinya, karena itu tadi, karena perubahan dari virus influenza ini lebih cepat ya dibandingkan dengan SARS-CoV-2. Mungkin SARS-CoV-2 tapi tidak serentan influenza ya, ketika memang harus reguler ya diganti tiap tahun vaksinnya, jenis vaksinnya gitu. Tapi tidak serentan itu. Tapi yang jelas mungkin potensinya ada. Jadi ada istilahnya kalau di influenza itu antigenic drift. Jadi si virus ini bisa bermutasi, yang itu bisa merubah permukaan si virus itu tadi, yang dia ketika menempel pada misalkan sel manusia itu jadi nggak mengenali lagi. Nah, kalau menurut beberapa sumber memang untuk SARS-CoV-2 memang tidak serentan itu ya, jika dibandingkan dengan influenza virus. Tapi mungkin saja beberapa tahun kemudian nanti akan ada update gitu, misalkan terkait dengan jenis virus yang baru gitu. Tapi sekali lagi untuk saat ini tidak perlu cemas gitu terkait dengan vaksin yang ada sekarang apakah efektif atau tidak gitu. Tapi yang jelas apapun vaksinnya coba segera dapatkan gitu, karena itu memberikan proteksi lebih ya dibandingkan dengan yang tidak divaksin. Gitu Pak, kira-kira. Makasih Pak. Makasih Pak Sugiono. Ini pertanyaan dari hadirin nih Pak Sugiono, dari Ibu Rahmi. Ibu Rahmi bertanya tadi, sudah ada 2 pertanyaan. Yang kedua tadi mungkin sudah Pak Sugiono jawab ya. Yang pertanyaan adalah, apakah penelitian terhadap mutasi atau varian virus ini sudah menjadi konsen pemerintah? Karena tadi Bapak menyebutkan baru sekitar 0,1% ya yang diketahui gitu. Ya, sudah Pak. Jadi ada konsorsiumnya, jadi ada jejaring untuk surveillance genom SARS-CoV-2, dikoordinasikan oleh
Kemenkes, Kementerian Kesehatan ya, dalam hal ini Balitbangkes ya, Mbak. Nah, ya di situ banyak kok anggota atau institusi yang memang berperan untuk memonitor virus-virus apa saja yang beredar di masyarakat. Tadi seperti yang saya sebutkan, ada dari LBM Eijkman, kemudian ada dari UGM, UI, Unair, banyak, ada sekitar kurang lebih 17 institusi yang berperan gitu, dan LIPI salah satunya gitu, Pak. Dan ini pun akan terus dilakukan mungkin ya sebagai bagian dari mungkin program dari Kemenkes juga, karena untuk surveillance penyakit itu Kemenkes memang banyak, itu mungkin tidak hanya SARS-CoV-2 juga gitu, tapi mereka juga melakukan pengawasan ya terhadap penyakit-penyakit yang berada di masyarakat. Jadi ini sudah menjadi program tersendiri ya untuk pemerintah. Demikian, Pak. Silakan, Pak Ray. Ya, terima kasih Pak. Ini yang tadi Bapak bilang ya, virusnya aja ada 3.000. Jadi itu menjadi perhatian semua. Nah, ini ada juga pertanyaan Pak menarik dari audiens nih. Dia bertanya, Pak, tadi Bapak berbicara soal airborne. Ya, airborne kira-kira dia 3 atau 4 jam ada di sana. Jadi apakah itu berarti udara yang kita hirup nih Pak? Ya, kalau ada orang batuk segala macam, udara yang kita hirup ini sudah mengandung virus. Ya, apakah begitu Pak? Jadi kalau gitu mak kita ngeri juga ya Pak. Keluar kita kan nggak tahu ya. Ternyata kita sudah menghirup itu. Bagaimana Pak? Ya, jadi memang walaupun yang sehat pun ya, ketika kita bersin atau batuk sebetulnya itu juga mengeluarkan kuman ya. Jadi akan lebih berbahaya yang batuk itu misalkan memang yang memang dia ada SARS-CoV-2 di sana gitu. Dan ini memang berbahaya. Saya juga kalau misalkan ada yang batuk itu juga seperti terlihat paranoid gitu ya Pak. Dan sebetulnya wajar sih gitu. Karena kan memang yang harus kita waspada gitu, daripada terlanjur gitu, daripada menyesal kemudian kan enggak. Kalau bisa memang dihindari Pak. Jadi dihindari berkerumun gitu, ataupun apalagi kalau kita udah ngelihat dalam kerumunan itu misalkan ada orang yang batuk ataupun ada orang yang nggak pakai masker gitu. Orang berbicara pun sebenarnya sudah bisa mengeluarkan partikel virusnya, apalagi kalau yang sampai bersin itu tadi gitu akan lebih parah gitu. Dan memang sangat dipengaruhi oleh sirkulasi udara gitu ya. Kalau sirkulasinya bagus, dia kan artinya lancar ya. Mungkin virus yang sudah tadinya di ruangan itu segera tereliminasi keluar. Nah, kalau dia sudah keluar, dia kena sinar matahari, kemudian chance untuk ketahanan hidup virus ini akan berkurang, Pak. Jadi kan, apalagi makanya itu lebih baik lakukan kegiatan yang outdoor, karena itu akan mengurangi risiko ya dibandingkan dengan kegiatan indoor. Jadi kalau outdoor misalkan pas lagi panas terik-teriknya gitu, virus mungkin ya bisa terbantungkan ya dengan sinar matahari ya, dengan UVC gitu yang memang dia bisa menginaktivasi partikel virus yang ada di droplet ataupun yang ada di aerosol. Kira-kira begitu sih Pak. Begitu ya Pak ya. Oke. Terima kasih loh Pak. Jadi supaya kita jadi tahu nih Pak, jadi kita bisa berani untuk juga keluar outdoor tanpa kita paranoid jadinya Pak. Silakan Pak Budi. Masih mute Pak Budi. Belakangan kita dengar ada varian Lambda. Nah ini saya jadi curious lagi nih. Ini varian Lambda barukah? Kita mesti bersiap lagi kah seperti Delta ini? Atau bagaimana Pak Sugiono? Ini pertanyaan dari audiens mengenai varian Lambda. Nah, jadi varian Lambda ini salah satu varian memang yang menjadi perhatian juga karena memang pertama kali terdeteksi di Peru ya. Jadi memang sempat menjadi varian yang dominan di sana. Gitu. Tapi
untuk sementara ini memang statusnya dari pihak WHO ini masih sebagai variant of concern. Variant of interest gitu, belum dinaikkan menjadi variant of concern. Artinya apa? Artinya hari ini memang masih akan terus dimonitor. Namun studi ataupun bukti ilmiah terkait dengan mungkin transmisinya ataupun efeknya terhadap imun ataupun terhadap terapi ataupun juga tingkat keparahan itu masih perlu dikaji. Jadi masih butuh bukti yang cukup kuat untuk dinaikkan menjadi variant of concern oleh WHO. Nah, bahkan kalau di CDC itu atau di European CDC itu varian Lambda ini termasuk bukan termasuk varian of interest ya. Jadi memang ada perbedaan klasifikasi. Memang varian Lambda ini termasuk varian yang tetap dimonitor. Mungkin sama Pak halnya dengan jadi cerita sedikit. Jadi sama halnya dengan di Indonesia juga Pak. Di Indonesia itu ada varian lokal B146.2. Itu varian lokal yang memang khas pertama kali ditemukan di Indonesia. Jadi varian ini pernah mendominasi di Indonesia sebelum kedatangan varian Delta. Dan WHO sudah memberikan label ya, alert, pokoknya warning terhadap varian ini harus tetap dimonitor. Penyebarannya bagaimana dan efeknya bagaimana. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, varian ini ternyata dia menjadi minoritas. Dan akhirnya tidak dinaikkan levelnya oleh WHO menjadi varian of interest ataupun varian of concern gitu. Dan bahkan ya karena minoritasnya itu sekarang yang mendominasi adalah varian Delta gitu. Dan hal-hal seperti ini nanti mungkin akan terus bermunculan ya. Yang jelas varian yang eksis itu varian yang penularannya cepat. Jadi artinya memang dia yang pinter itu tadi Pak, super gitu. Jadi dia loncat sana loncat sini, yang punya kemampuan itulah yang nanti akan eksis gitu. Dan sekali lagi akan sangat wajar bahwa mungkin satu varian akan punah dan tergantikan dengan yang lain. Tapi sekali lagi dari 2,7 kasus itu hanya 3.000 ya yang baru diketahui variannya apa kalau di Indonesia. Dan mungkin banyak varian-varian yang mungkin belum berhasil kita identifikasi. Jadi keanekaragamannya itu entah gitu ya, entah seperti apa. Kita bisa tahu kalau kita sequence semua, tapi kan itu pekerjaan yang berat dan saya rasa cukup sulit gitu untuk dilakukan. Gitu. Baik Pak, Pak Sugiono ini ada pertanyaan yang menarik. Saya juga ingin tahu, tetapi mungkin sepengetahuan Bapak aja, karena mungkin ini bukan kapasitas Bapak gitu ya, saya ngerti Pak ya. Dia bilang gini Pak, ini dari audiens juga ya, dia sudah menjalani vaksin kedua Sinovac, ya. Kemudian ingin divaksin kembali, tapi menggunakan jenis vaksin lain, ya Moderna atau Astra, apakah diperbolehkan Pak dan apa dampaknya gitu Pak? Nah ini boleh Pak, silakan Pak. Iya, ya sebenarnya betul ya, saya belum bisa jawab pasti. Mungkin nanti kalau ada ahli yang lebih tahu terkait dengan vaksin bisa ditanyakan lagi. Tapi menurut saya vaksin ketiga itu mungkin gitu, memungkinkan gitu. Sama seperti halnya tadi untuk yang influenza itu contohnya. Tapi mungkin intensitasnya tidak seperti influenza virus yang mungkin harus setiap winter, harus setiap tahun harus disuntik vaksin. Oke. Tapi memungkinkan. Dan itu sangat tergantung kepada tadi Pak, mutasi virusnya antigenic drift dan antigenic shift. Jadi bagaimana virus itu tadi berubah, apakah perubahannya itu nanti ketika menempel ke sel manusia dia jadi tidak dikenali lagi oleh tubuh kita sehingga kita terinfeksi gitu, ataukah mungkin perubahannya tidak sedemikian hebatnya sehingga tubuh kita pun yang sudah divaksin itu sudah bisa mengenali dan sudah bisa melakukan fight lah terhadap virus itu. Nah, terkait dengan vaksin ketiga juga mungkin juga dipengaruhi juga nanti oleh
oleh orangnya itu sendiri ya, mungkin juga dari faktor usia gitu, kemudian juga apakah dia punya riwayat penyakit lain ataupun tidak gitu, atau alergi atau tidak gitu. Yang jelas yang saat ini pun karena awalnya kan juga memang vaksin untuk usia tertentu ya, tapi saat ini pun sudah berkembang juga bahwa usia muda yang 12 tahun pun sudah bisa mendapatkan vaksin. Dan ini sangat bisa berpengaruh gitu terhadap pemberian vaksin berikutnya. Kira-kira begitu, Pak. Ya, itu artinya Pak Sugiono mungkinkah nanti bukan tugas ya, mungkin fungsi ya. WGS itu juga merekomendasikan ini kayaknya vaksinnya mesti varian baru nih. Nggak bisa varian yang lama gitu misalnya, karena variannya udah baru ya. Berarti vaksin itu akan bermutasi juga dong, Pak ya? Dalam artian mungkin vaksinnya akan dimodifikasi, Pak. Ya, jadi kalau saya contohkan mungkin yang influenza virus itu ya. Jadi memang karena dia ada efek tadi perubahan mutasi di influenza virus itu. Nah, biasanya secara reguler mereka akan melakukan evaluasi terhadap keefektifan dari vaksin yang sudah pernah dilakukan. Kalau saya contohkan mungkin di Australia mungkin ya. Jadi di sana evaluasi secara rutin vaksin yang dilakukan setelah vaksin diberikan mungkin pada tahun ini gitu. Nah, kemudian akan diberikan lagi apakah ke tahun depan, apakah nanti vaksin ini akan efektif atau tidak. Kalau misalkan tidak efektif, dia akan memodifikasi vaksin yang sudah lama itu untuk diberikan ke untuk diberikan kepada orang yang sehat ya, yang memang dulu sudah menerima vaksin yang mungkin ini vaksinnya akan beda lah istilahnya komposisinya begitu. Mungkin kira-kira gambarannya seperti itu, Pak. Mohon maaf kalau kurang ya, saya bukan ahli vaksin. Kira-kira gambarnya sih seperti itu, Pak. Jadi ada evaluasinya. Jadi yang saya baca. Jadi dapat disimpulkan, Pak ya, bahwa kemungkinan, Pak ya, ini kan berdasarkan riset lagi sekarang, tapi kemungkinan kita bisa agak reguler, Pak ya, vaksin. Mungkin ada tambahan lagi atau ada apa, tapi berdasarkan hasil nanti dari penelitian yang terjadi, karena kan kita belum pernah mengalami seperti ini ya, Pak ya. Iya, memungkinkan, Pak. Jadi istilahnya nanti kita harus di booster terus ya, agar antibodi kita tetap mengingat-ingat ini loh varian SARS-CoV-2 yang dulu sudah pernah menginfeksi gitu, atau pokoknya SARS-CoV-2 yang baru misalkan, yang itu nantinya dikenali oleh tubuh kita gitu. Intinya seperti itu sih. Dan untuk saat ini memang tidak perlu khawatir dulu, karena ini juga masih 2 dosis vaksin ya. Kita seiring dengan berjalannya waktu mungkin nanti akan berubah lagi gitu ya. Dan siapa tahu gitu. Tapi semoga saja ya tidak sampai demikian ya, karena ya mungkin bisa dibayangkan ya nanti aksesibilitas gitu untuk mendapatkan vaksinnya seperti apa gitu. Apakah semua mungkin akan lebih kompleks lagi gitu. Demikian, Pak. Ya. Silakan, Pak. Ya, Pak, ini terakhir ya Pak, karena sudah jamnya Pak, kita betul-betul maunya cuma 1 jam Pak. Ya, tapi saya sendiri mendapatkan banyak dari keterangan Bapak tadi, ya Pak ya. Ini terakhir aja Pak. Kalau belajar dari Spanish flu Pak ya, yang saya tahu dan saya dengar, katanya itu datangnya tiba-tiba, tapi perginya juga tiba-tiba, plop, kelihatan hilang seperti nggak ada lagi. Nah itu apakah benar seperti itu atau karena yang tadi Bapak bilang sudah ada vaksin, orang sudah ini akhirnya itu seperti jadi pandemi, jadi endemi. Ini bagaimana Pak? Supaya menenangkan kita semua nih Pak. Karena kita belum lihat ujungnya soalnya. Ujungnya nih gimana nih? Iya, jadi kalau Spanish flu sebentar. Memang sekitar tahun 1918 ya. Mungkin awalnya tahun 1915 katanya Pak. Gitu ya. Ya.
kemudian mungkin berhenti 2 tahun kemudian. 5 tahun, Pak. 2 tahun 5 ya? tahun katanya. 5 tahun ya? 5 tahun. Baik, jadi memang kalau dilihat dari historinya, zaman dulu memang tidak semasif zaman sekarang ya, zaman sekarang. Artinya dalam hal pengobatan juga, dalam hal vaksinasi, dalam hal mengidentifikasi varian atau virusnya itu sebenarnya virus apa sih gitu kan. Mungkin tidak secepat sekarang gitu ya. Tapi memang ini ada sebutan bahwa Spanish flu ini unforgotten apa ya kalau nggak salah. Pokoknya dia pandemi yang terlupakan gitu. Artinya tidak ada record yang bagus gitu, dan juga kita tidak belajar juga dari pandemi dulu. Sebetulnya sama dulu juga pakai masker, harus pakai masker dan lain sebagainya gitu untuk menghindari dan lain sebagainya. Tapi itulah tadi ada pelabelan begitu ya, kalau saya pernah baca itu unforgotten, ini yang terlupakan. Tapi memang beberapa spekulasi yang ada memang karena waktu itu yang sudah terinfeksi mungkin hampir 1/3 dari jumlah penduduk dunia. Kemudian juga mungkin sudah 50 juta orang lebih yang meninggal. Dan yang korban yang awal-awal, korban yang memang paling rentan memang yang usia muda ya dibandingkan dengan yang usia tua. Ada spekulasi bahwa kemungkinan besar adalah sebagian besar penduduk itu sudah imun, artinya sudah punya kekebalan sendiri sehingga dia memperkecil juga chance si virus ini untuk tetap loncat-loncat, tetap bersirkulasi dan untuk terus bermutasi begitu. Itu memperkecil chance itu gitu. Nah, kemudian juga selain itu karena memang sudah imun dan sebagian masyarakat tadi sudah sedikit kebal ya, dan kemudian juga itu dari faktor virusnya itu sendiri. Dan kemudian dari faktor hostnya itu juga mungkin dimungkinkan mereka juga sudah belajar ya bagaimana tindakan preventif yang dilakukan ya. Mungkin kalau sekarang seperti 5M gitu ya. Itu juga punya peran tersendiri ya untuk bagaimana virus pandeminya berakhir. Dan memang seperti influenza ini, Spanish flu ini jadi endemi, artinya memang dia tetap bersirkulasi di saat ini, tetap masih ada gitu, tetap masih ada di saat ini, tapi memang mungkin tidak seganas dulu ya ketika awal pandemi ya Spanish flu itu. Kemudian juga walaupun demikian, walaupun virusnya kelihatan melemah, tapi korban karena influenza virus ini tetap ada, gitu. Terutama di negara-negara 4 musim gitu. Walaupun mungkin tingkat kematiannya rendah gitu, mungkin 0,1% atau kurang, gitu. Tapi tetap ada risikonya gitu. Ya, makasih Pak. Pak Budi masih mute Pak Budi. Terima kasih sekali Pak Sugiono. Waktunya sekarang sudah jam 10:01. Kita harus membatasi waktu karena Bapak dan Ibu yang hadir di sini juga mungkin ada kegiatan lain Pak Sugiono. Tapi kami sangat terima kasih Pak Sugiono sudah menyempatkan hadir di pagi hari ini, memberikan pencerahan Pak. Walaupun mungkin belum memuaskan semua pihak termasuk kami gitu kan. Tapi ya memang pengetahuan kita masih terbatas, waktu juga terbatas. Dan nanti mohon izin kapan-kapan kami undang Pak Sugiono lagi gitu kan untuk ngobrol-ngobrol untuk memberikan pengetahuan Pak. Karena ini terus terang varian Delta ini bukannya varian Delta Pak, mengenai COVID ini kita tergagap-gagap, terkaget-kaget ya. Sehingga kita pun akhirnya harus bertemu seperti ini. Dan ini memang menjadi menarik ya, karena kita nggak perlu sewa ruangan, kita nggak perlu pergi kemana-mana, tapi kita bisa mendapat pengetahuan yang luar biasa banyak pada pagi hari ini. Juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu, teman-teman semua yang sudah hadir dan selalu hadir mendukung sesi ini. Sesi berikutnya seperti biasa kita akan adakan setiap bulan, jadi bulan depan kami adakan sesi lain ya, yang tentu dengan topik yang tidak kalah menarik. Apa topiknya belum tahu, nanti kita lihat apa yang menarik di masyarakat ya. Nah sebelum kita akhiri,
seperti biasa, mohon kita terus menjaga kesehatan kita masing-masing dengan selalu mematuhi protokol kesehatan dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Tadi Pak Sugiono sudah menganjurkan vaksin, ya Pak ya. Nah, di samping tentu 5M sekarang, mungkin udah 6M, mungkin nanti 10M. Udah 12M katanya, Bud. Iya, 12M. Jadi udah banyak sekali persyaratannya, tapi itulah hidup kita yang kita harus nikmati. Meskipun pagi ini cerah sekali, akhir pekan ini cerah, tapi kita tahu ada beberapa atau banyak kawan-kawan keluarga kita yang masih berjuang ya dengan COVID ini. Tentu saja mohon Bapak dan Ibu mendoakan saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita ya, yang mungkin masih harus berjuang melawan COVID ini. Semoga mereka diberikan kesembuhan, semoga mereka diberikan kesehatan kembali, dan bisa berkumpul lagi bersama kita semua dan mungkin hadir di acara sesi seperti ini. Demikian akhir kata dari kami. Terima kasih. Selamat berakhir pekan. Salam sehat selalu dan sampai jumpa di sesi kami berikutnya. Terima kasih Pak Sugiono. Terima kasih.